Allahumma zakirna mimma nasina wa allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafal nahar واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira da'iyan bihi wa sirajan munira. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kalian, telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, apa yang menyusahkanmu, memberatkannya. Harisun 'alaikum, dia itu sangat menginginkan kebaikan, keberkahan, rahmat Allah turun untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, khususnya terhadap orang yang beriman, beliau itu sangat santun, sangat sayang. Surah At-Taubah 9 ayat 128. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dari nasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali melanjutkan pelajaran kita belajar bareng. Hari ini sampai dengan surah Maryam surah ke-19 ayat terakhir kita baca ayat 45. Hari ini target kita 46 sampai dengan 50 berkenaan dengan satu tema, yakni kisahnya Nabi Ibrahim, dialognya dengan ayahnya Azar. Insya Allah dituntaskan sampai dengan ayat yang 50. Nanti ayat 51-nya berbicara tentang tema yang lain, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tapi malam hari ini sebagai pembuka tadi saya kutip surah At-Taubah, surah ke-9 ayatnya ayat 128 yang mengabarkan tentang kedatangan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan tiga sifatnya di sini, yakni azizun 'alaihi ma 'anittum, apa yang membuat kita susah, memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seakan-akan menanggung berita kita semua. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan, keberkahan, rahmat Allah turun untuk kita. Sekaligus haris itu adalah maruk alias apa Pak? Rakus untuk kebaikan. Nabi sangat rakus untuk kebaikan terhadap kita semua. Bil mu'minina raufur rahim, beliau itu sangat santun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibrahim rahimahullah, karena memang pas banget momentumnya. Hari tadi kita sama-sama dapat keberkahannya. Hari libur nasional Pak ya. Rabiul 12, Rabiul Awal, hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimahullah,
baik yang merayakannya maupun tidak merayakannya, sewajarnya kita berbahagia dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi menanggung derita kita. Nabi sangat menginginkan kebaikan untuk kita, sangat santun, sangat sayang kepada kita semua orang beriman. Bapak dan Ibu, kalau kita hubungkan dengan Al-Qur'annya, di surah yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikhabarkan diutus menjadi Nabi dan Rasul adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelumnya, 2500 tahun sebelum kelahirannya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam surah Al-Baqarah, ini doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang utusan dari mereka sendiri yang tugasnya yatslu alaihim ayatika dan seterusnya. Tugasnya membacakan ayat-ayatmu kepada mereka dan seterusnya. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan orang asli Makkah. Nabi Ibrahim lahir di Ur, Irak 2200 tahun sebelum Masehi, ada yang bilang 2100 tahun sebelum Masehi, ada yang bilang 2000 Masehi, persisnya 1999 sebelum Masehi. Jadi 2500 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Ibrahim sudah berdoa untuk dihadirkan seorang Nabi dan Rasul di tanah Makkah. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim dan Ismail kecuali paling ujung yang Nabi Muhammad SAW. Bapak dan rahmatullah, kalau kita rujuk kemudian kembali lebih muda dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga berbahagia dengan kehadiran baginda Nabi SAW meskipun nabinya belum lahir. Nabinya baru lahir 500 tahun kemudian, tapi Nabi Isa sudah mengabarkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW itu. Tercatat dalam Al-Quran surah As-Saff surah ke-61 ayat yang ke-6. Wa idza qala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa alaihi salam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang ada di depanku yakni Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, sekaligus memberi kabar gembira tentang hadirnya Nabi Rasul setelahku yang namanya Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Redaksi yang dipilih oleh Nabi Isa adalah mubasysyiran, memberi kabar gembira. Jadi Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Muhammadnya baru lahir 500 tahun kemudian, tapi kabar tentang kelahirannya dianggap sebagai kabar gembira oleh Nabi Isa alaihi salam yang datang lebih awal, lebih dulu. Maka wajar kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi, kita berbahagia dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun soal caranya itu soal teknis. Bu, suami ibu sayang sama ibu, ibu ulang tahun, suami ibu kasih bunga, senang bu? Senang. Kalau tambah bunganya bang gitu, bukan bunga bang lah ya, kira-kira investasi lah gitu. Atau besoknya dibawain kunci, bu, senang bu? Dikasih kunci, pak, besok kasih kunci pak, kunci apa kayak lah gitu. Senang ya bu, itu ungkapan kebahagiaan. Jadi soal ekspresi itu soal lain. Yang pasti kita berbahagia dengan kehadiran Nabi SAW. Jangankan kita yang ngaku umatnya, Nabi Isa yang lahir sebelumnya, 500 tahun sebelumnya sudah berbahagia dengan kehadiran Nabi SAW. Bapak Ibu, jangankan orang Islam, bahkan maaf orang musyrik sekalipun ternyata mendapat keuntungan karena senang dengan kehadiran Nabi SAW, kelahiran Nabi SAW. Siapa itu Pak? Abu Lahab, tabat yada abi lahab wa tab, sudah dideklar, sudah diketok palu, dia celaka. Tapi karena senang Nabi lahir, Abu Lahab dapat keringanan hukuman setiap hari Senin. Itu orang musyrik, apalagi kita yang ngaku beriman. Bapak dan rahmatullah, di antara yang paling istimewa dibawa oleh Nabi SAW adalah Al-Quran yang kita pelajari lebih dari 6 tahun bersama di sini di masjid kita tercinta Jabal Nur ini. Al-Quran itu Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, ini penutupnya, surahnya surahnya surah Yunus surah ke-10 ayat 57-58. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, obat untuk yang ada di dalam dada. 2, wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, hidayah, petunjuk sekaligus rahmat bagi orang yang beriman. Apa yang datang itu benar, ayat ini berbicara tentang Al-Quran. Hai manusia, sekarang sudah datang kepada kalian Al-Quran yang adalah 4 sifatnya,
mau'izah, nasihat, syifa, obat, hudan, petunjuk, rahmat sekaligus untuk yang beriman. Empat ini. Tapi kita paham Al-Quran tidak akan hadir bersama dengan kita kalau tidak ada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad SAW tidak ada Al-Quran. Itu sebab maka kalau Al-Quran kemudian menyatakan bahwa Al-Quran itu obat, rahmat, dan seterusnya bagi orang yang beriman, maka sosok nabinya juga yang membawa Al-Quran adalah bagian dari itu. Lalu endingnya ayat ibu, ayat 58-nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan ya Rasulullah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Disebut dua-duanya, karunia Allah dan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian semua berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang hari ini kalian sedang kumpulkan. Menggunakan fi'il mudhari artinya sedang, saat ini sedang kita kumpulkan. Al-Quran yang mau'izah, syifa, hudan, dan rahmah itu hendaknya kalian berbahagia dengannya. Kita paham Al-Quran tidak turun kecuali diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita berbahagia dengan kehadiran Nabi yang membawa Al-Quran bagian dari. Maka hendaknya kalian berbahagia. Endingnya itu lebih baik dari semua yang kalian sedang kumpulkan hari ini di dunia. Kita mengumpulkan harta, harapan yang menjadi penolong kita. Tapi faktanya ternyata betapa banyak orang sengsara justru gara-gara hartanya. Kita mengumpulkan anak. Orang tua kita dulu anaknya 10, 15. Ya Pak ya. Kalau kita masih sekarang cemen. 1, 2 aja udah kebanyakan. Bu, kita kumpulkan anak-anak harapannya menjadi penolong kita. Nanti setelah kita di usia senja. Tapi betapa banyak justru orang tua sengsara gara-gara anaknya. Allah nyatakan bahwa Al-Quran itu lebih menjadi penolong. Lebih baik daripada semua yang kalian kumpulkan di alam dunia. Al-Quran kita paham tidak akan hadir kecuali dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya maka sang pembawa risalah maupun risalahnya itu sendiri, Al-Qurannya itu adalah menjadi kebahagiaan untuk kita semua. Lalu apa untungnya? Untungnya adalah kalau kita bahagia, itu ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Orang akan bersama yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Atau yang lain hadisnya adalah anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Sadaqallahul azim. Baik, fokus kita hari ini ayat 46, 46
ya betul 46 sampai dengan ayat 50. Qala araghibun anta an alihati. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata itu? Azar. Ini dia ayat yang sebelumnya kita lihat. Ya abati dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dimulai dari ayat 41. Ingatkan dalam Alkitab ini kisah Nabi Ibrahim. Dia tergolong orang-orang yang benar dan sekaligus menjadi nabi. Lalu dialognya disebutkan ya abati, ya abati, ya abati, ya abati berapa kali? 4 kali ya abati. Di sini tidak disebutkan siapa namanya. Nanti di ayat yang lain kita temukan namanya adalah Azar. Tapi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita kemarin sudah bahas bahwa ada sebagian ulama mufassir secara umum orang memahami Azar adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebagian mufassir ada yang menolak Azar itu disebut sebagai ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alasan sumber riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan bahwa tidak ada leluhurku yang terkena penyakit jahiliyah, terkena kebejatan kerusakan jahiliyah. Satu diantaranya adalah sifah, apa tuh Bu? Lawan jenis tidak tanpa nikah. Itu nggak mungkin leluhurnya Nabi pelakunya. Yang kedua adalah jauh dari kemusyrikan. Dengan dasar hadis itu, maka kemudian ada sebagian mufassir yang menolak Azar bukan bapaknya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Ibrahim bukan, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Yang bikin patung itu konon adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alasan sumber riwayat tadi. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pemahaman ini dimungkinkan sebab dalam bahasa Arab ternyata kata ab itu ya abati, ayahanda. Ab itu tidak selalu bermakna ayah biologis. Ya Pak, kita panggil Pak RT, Bapak. Panggil Pak Guru, Bapak. Nah, Pak RT-nya bilang, sejak kapan gue menikah sama mak lu, kan gitu. Nah, bukan bapak kandung, bukan bapak biologis. Jadi bisa jadi bapak ideologis, bisa jadi bapak angkat, bisa jadi bapak yang dipertuakan gitu. Itu abun ya. Nah, kalau yang artinya selalu makna biologis adalah walid. Nama anaknya walad, lam yalid walam yulad, kata yang sama. Walad anak biologis, bapak biologis namanya walid. Kalau ibunya namanya walidah, itu pasti biologis. Jadi kalimat ya abati memungkinkan bahwa Azar itu bukan bapak biologisnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Walaupun memang ini tafsir yang kedua tidak masyhur. Yang masyhur adalah Azar bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, lalu bapaknya Nabi Ibrahim atau pamannya tadi tergantung persepsi mana yang kita ambil, berkata, qala, dia berkata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Redaksi ayatnya adalah apakah raghibun anta an. Kata raghibun dengan annya saya kasih warna yang sama Bapak Ibu. Sebab ada kaitan. Roghaba beda kalau dihubungkan dengan an, artinya beda dengan roghiba fi. Saya bedah di sini. Roghibun an itu artinya benci. Kalau roghibun fi artinya justru cinta. Memang cinta dan benci kadang tipis kulit ari. Ya Bu, hari ini cinta mati, besok benci setengah mati. Ya kan bisa Bu, ya suami istri bisa begitu. Itu kata rohiba. Oke, jadi rohibaan artinya benci, rohiba fi artinya cinta. Jadi rohib tu fik misalnya, I love you. Itu pakai fi, jangan an. Tapi kalau rohib tu an, aku benci sama kamu. Hanya bedaan dan fi saja, Pak. Hati-hati ya. Nah, jadi di sini katanya raghibun anta an alihati ya Ibrahim, berarti apakah engkau benci? Raghibun an. Apakah engkau benci an alihati terhadap alihah, Tuhan-Tuhan. Ilah jamaknya alihah. Kenapa kok alihah? Sebab berhalanya banyak. Maka disebut alihah. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? Ya Ibrahim, hai
Ibrahim. Karena sudah sebelumnya di ayat sebelumnya Nabi Ibrahim mengajak dialog kepada ayahnya, bagaimana mungkin engkau menyembah? Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Bagaimana mungkin engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Wala yughni 'anka syai'a, tidak bisa menjadi penolongmu sama sekali. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang rasional banget, Pak. Kita tahu bagaimana beliau menemukan Tuhan dalam tanda kutip ya. Mulai dari bintang gemintang, kemudian rembulan, kemudian matahari, lalu ujungnya la uhibbul afidin, nggak mungkin aku cinta sama yang timbul tenggelam. Masa Tuhan timbul tenggelam gitu ya. Sampai akhirnya kemudian menemukan Allah Subhanahu wa taala. Dialektik banget, logis banget. Bagaimana mungkin ayah engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong? Gitu. Lalu ya abati ini kerjaan yang dan seterusnya. Nah kemudian azan ayahnya atau pamannya tadi kemudian respon, kamu benci sama Tuhan kami Ibrahim, Tuhanku Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka, la sungguhin jika, lam tidak, tantahi intaha. Intiha artinya adalah henti. Tantahi, henti, mirip-mirip lah dalam bahasa Indonesia ya. Jika engkau tidak menghentikan itu, apa yang kamu lakukan itu, kebencianmu itu, la arjumannaka, la sungguh, taukid lagi sama dengan lain, sungguh arjumanna, nunnya taukid lagi, depannya taukid, belakangnya taukid, sungguh-sungguh aku akan merajammu. Rajam kita tahu adalah melempar pakai batu, orangnya dipendem setengah badan sampai tinggal kepalanya doang, kemudian dilemparin batu sampai mati, itu rajam. Tapi ada tafsir yang kedua, rajam dimaksud adalah dengan kata-kata, karena makna arfiahnya melempar tidak selalu berarti melempar dengan batu, bisa juga melempar dengan kata-kata juga disebut sebagai rajam. Tapi kata-kata yang pedas, yang sakit, yang menyakitkan, itu rajam. Baik, jadi jika kau tidak menghentikan itu, kata ayahnya, aku akan merajammu. Siapa yang merajam? Aku. Langsung dirinya sendiri. Wahjurni maliyah, wa-nya dan hajaroyah juru. Jadi gimana Kang fi'il amarnya? Uhjur, uf'ul wazannya ya. Uhjurni maliyah, uhjur hijrah. Hijrah itu berarti berpindah. Kenapa berpindah? Berpindah dari sesuatu yang dibenci. Makanya disebut sebagai hijrah. Makna hijrahnya adalah berpindah dari sesuatu yang dibenci. Dan berpindahlah terhadapku, maksudnya tinggalkan, jauhi. Gitu Pak Bu. Jadi jauhilah aku malian. Apa malian itu? Malian itu adalah waktu yang sangat panjang. Saya kasih catatan di sini. Wahjurni, tinggalkan, jauhi, malian, waktu yang sangat lama. Kayak kita Pak Bu, gara-gara beda agama atau banyak orang tua yang ngusir anaknya. Anaknya masuk Islam menjadi mu'alaf, udah putus hubungan dengan orang tua. Kira-kira begitu. Jadi Nabi Ibrahim juga diusir dari ayahnya. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku untuk waktu yang lama, jangan balik lagi. Kira-kira begitu bahasa kita. Lanjut. Qala salamun alaik. Qala, dia berkata, siapa berkata sekarang? Nabi Ibrahim alaihissalam. Salamun alaika. Bapak Ibu, ini pelajaran istimewa. Berkata seorang anak manggil ayahnya 4 kali kemarin itu, ya abati, ya abati. Abati itu adalah panggilan sayang, ayahanda. Bukan ini bokap gua, maksud pakai bokap gitu, ayah gitu, pakai abati. Ya, nanti panggilan sayang dari orang tua kepada anaknya ya bunayya. Itu panggilan sama-sama seimbang. Nah, meskipun sudah sangat sopan Nabi Ibrahim menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya, menyadarkan orang tuanya, ternyata Bapak Ibu lihat responnya, la illam tahi lam illam tamtahi la arjumanna, la arjumanna. Kalau kamu tidak hentikan apa yang kamu lakukan itu, aku rajam kamu. Jadi ternyata ayahnya justru meresponnya dengan kasar dan keras. Ya.
Pergi sono, jangan balik lagi, tinggalkan aku selama-lamanya. Nah, gitu, kira-kira gitu. Padahal Nabi Ibrahim sudah sangat lembut berusaha mendekati ayahnya, menyadarkan ayahnya. Nah, meskipun sudah dimaki begitu, Pak, diancam bahkan akan dirajam, bagaimana sikap seorang anak? Subhanallah, yang luar biasa. Contoh konkret untuk kita nih, belajar dari Nabi Ibrahim. Allah salamun alaik. Keselamatan untukmu ayah. Kebayang nggak, Pak? Bukan dilawan, bukan, Pak. Ya, bukan didebat, enggak. Ya, salamun alaik, kalau begitu keselamatan untukmu ayah. Ya, jadi nggak dilawan, nggak dibantah lagi, nggak diancam lagi, kan diancam tuh sama bapaknya. Nggak balik ancam, enggak, tapi justru kedamaian untukmu ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, dahsyat lagi Bapak Ibu, lanjutan ayatnya. Sa'astaghfiru nanti, sa'do berarti ada waktu, jarak waktu berikutnya. Astaghfiru, aku mohon ampun, laka untukmu. Nanti aku mohonkan ampunan untukmu, Rabbi, kepada Tuhanku. Kebayang nggak? Udah diusir, udah dimaki-maki, diancam mau dirajam. Tapi bagaimana respon Nabi Ibrahim? Masya Allah, salamun alaik. Selamatan untukmu ayah. Aku ingin mohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Lanjut. Innahu kana bi hafiyya. Innahu, sesungguhnya dia siapa? Rabbi, Tuhanku, kana adalah bi, terhadapku, hafiyya, kata asing lagi yang warnanya hijau-hijau, ini baru berarti. Hafiyan, apa itu hafiyya? Hafiyan adalah sangat tahu sekaligus sangat dekat. Dua maknanya. Kata hafiyya itu satu adalah sangat tahu, yang kedua sangat dekat. Tapi dua makna ini bisa bersambung. Sebab orang yang sangat tahu pasti sangat dekat. Atau kebalikannya, orang yang sangat dekat dengan seseorang pasti tahu banget karakternya. Itu maka hafiyah bisa punya makna yang sama. Dua-duanya masuk ke dalam kata hafiyah. Apa maksudnya ini? Aku mohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku ayah. Sebab dia, Tuhanku itu sangat dekat dan tahu banget tentang diriku. Gitu. Itu hafiyah. Bapak Ibu mohon maaf, waktunya sangat pendek, jadi saya langsung urai saja. Nanti poin-poinnya baru kita bakarkan di belakang. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa rabbi wa a'tazilukum, wa dan a'tazilu uzlah. Tahu uzlah ya? Uzlah mengasingkan diri. Nabi sebelum mendapatkan wahyu uzlah, mengasingkan diri ke gua Hira untuk apa? Tahannus. Tahannusnya itu adalah munajat Allah Subhanahu wa taala, mengasingkan diri untuk tahannus. Wa a'tazilu, dan aku akan uzlah, meninggalkan kalian. Bapak Ibu, redaksinya bukan ka tapi kum. Dan aku akan meninggalkan kalian, berarti dialeknya bukan lagi sama sama ayahnya saja, tapi dengan umatnya sekalian. Aku akan meninggalkan kalian semua. Wa ma tad'una min dunillah, wa dan ma, apa yang tad'una kalian berdoa kepadanya, min dunillah, atau kalian panggil, makna harfiah, min dunillah, selain Allah. Aku akan meninggalkan kalian semua dan sesembahan kalian yang kalian berdoa kepadanya selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku saja. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Asa, semoga, mudah-mudahan, Allah untuk tidak, aku menjadi, dengan doa Rabbi, doa terhadap Tuhanku itu syaqiyya. Syaqi bisa bermakna adalah lawan dari sa'id. Sa'idun am syaqiyun, syaqiyun am sa'idun, berarti celaka. Sa'idun beruntung. Syaqi di sini maksudnya adalah kecewa. Semoga aku tidak kecewa berdoa kepada Tuhan. Kok pakai semoga Ustaz? Iya, betapapun seorang nabi nggak bisa mastiin pasti surga, sini ikut sama saya surga, nggak bisa begitu. Tetap kepada Allah saja, gitu ya. Jadi
Kata Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan tinggalkan kalian semua dan semua yang kalian sembah selain Allah itu. Wa ad'u rabbi, aku berdoa kepada Tuhanku. Asa alla aquna bi du'ai rabbi syaqiyya, semoga aku tidak kecewa berdoa kepada Tuhanku. Baik, lalu Allah buktikan bahwa Nabi Ibrahim tidak kecewa dengan doanya. Langsung ayat berikutnya 49. Falamma i'tazalahum wa ma ya'budun. Maka lama ketika i'tazala dia Nabi Ibrahim meninggalkan. Uzlah tadi merekanya siapa? Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma ya'buduna, wa dan ma apa yang ya'buduna mereka sembah. Tadi tad'una, di sini ya'budun. Min dunillahi, selain Allah. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub. Wa habna, kami hibahkan. Dari kata yang sama, hibah. Wahaba dekat dengan kata hibah, ada wawunya sih memang di depannya ya. Wahaba itu anugerah, pemberian yang sangat banyak, besar, luar biasa, itu wahbah. Ada tokoh kita zaman modern ini, ulama besar Mesir, namanya Wahbah Zuhaili ya Pak. Itu adalah ulama ahli di bidang syariah Islam modern, namanya Wahbah Zuhaili. Itu anugerah. Wahabna, kami anugerahkan lahu kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub, anak, yakni seorang anak namanya Ishaq, wa Ya'qub, dan cucunya yakni Nabi Ya'qub. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim baru diberi anugerah seorang putra dan sekaligus nanti belakangnya cucu. Ustaz, kenapa kok di sini tidak disebutkan Ismail? Ada penjelasannya di bawah Bapak. Ini konteksnya adalah terhadap anak dan cucunya Nabi Ibrahim di Palestina. Orang Palestina nggak tahu bahwa Nabi Ibrahim punya anak di Makkah namanya Ismail. Atau sekurang-kurangnya ayat ini bicara konteksnya adalah anak dan cucunya Nabi Ibrahim di Palestina, yakni Ishak dan Ya'qub. Adapun Ismail beda lagi konteksnya di Makkah Al-Mukarramah. Nanti jangan heran kalau di tempat yang lain Al-Quran menyebut Ismail tanpa menyebut Ishak. Di sini Ishak disebut tanpa menyebut Ismail, karena beda konteks kesejarahannya, agar tidak bercampur baur, tidak bercampur aduk, kira-kira begitu. Baik, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan umatnya yang durhaka itu, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan anugerah, yakni seorang anak yang namanya Ishak, dan cucunya, anaknya Nabi Ishak, yakni Nabi Ya'qub, yang punya alias namanya Israel. Nabi Ya'qub adalah Israel. Jadi Bani Israel bagaimana? Anak turunan Nabi Ya'qub. Siapa itu? Berapa jumlahnya? Nabi Ya'qub punya anak nggak banyak, cuma 12. Nah, 12 itulah disebut Bani Israel, anak-anaknya Israel, yakni anaknya Nabi Ya'qub. Fajarat min husnata asyrata aina. Ketika mereka butuh air, kemudian minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul sebuah batu, sebongkah batu. Fajar min husnata asyrata aina, terpancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, setiap suku Bani Israel sudah tahu bagian masing-masing. Itu 12. Dari situ kita kelihatan ada 12 anaknya Nabi Ya'qub yang disebut sebagai Bani Israel. Baik. Wa kullan ja'alna nabiyya, baik Ishak maupun Ya'qub dijadikan sebagai nabi. Setiap satu di antaranya, Nabi Ishak maupun Ya'qub, dua-duanya adalah menjadi nabi. Inilah doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan belakangan. Dapat anak itu minta-minta lama Pak. Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ishak belakangan. Paling awal Nabi Ismail duluan. Usia berapa sudah? Lebih dari 90 tahun. Ya Pak. Seorang Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Kekasih Allah saja minta doa baru dikabulkan setelah 90 tahun. Jadi kalau kita yang bukan apa-apanya, yang bukan siapa-siapa, minta, ya Allah besok, ya Allah besok. Lu siapa?
Nabi Ibrahim. Tapi pasti dikabulkan doa itu Pak. Cuma Allah yang paling tahu kapan waktu paling tepat doa kita diijabah. Bisa jadi diijabahnya nanti, bukan sekarang. Karena Allah tahu kalau diijabah sekarang bahaya. Gitu ya. Ya Allah minta duit misalnya gampangannya gitu. Kalau dikasihnya sekarang malah belangsak kita. Rusak nanti. Ya kena narkoba segala macam misalnya. Allah Maha tahu, ntar dikasih duitnya belakangan. Kalau sekarang udah seusia segini, alhamdulillah dikasih rezeki nggak kemana-mana Pak, berkah. Kalau masih muda, wow duitnya banyak, bisa ngapain aja itu. Ya Pak, baik ini dia kapan Allah mengijabah doa itu husnuzon. Seperti Nabi Ibrahim baru diberi seorang putra, cucu belakangan di usia senja. Allah paling tahu itulah saat yang paling tepat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami anugerahkan kepadanya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, semua dua-duanya kami jadikan seorang nabi. Lalu wa wahabna lakum mir rahmatina, dan wahabna kami anugerahkan lagi dua kali wahabnanya Pak. Lahum kepada merekanya siapa? Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak dan cucunya yakni Nabi Yakub. Min rahmatina, minnya di sini tab'id. Tab'id itu sebagian. Dan kami anugerahkan kepada mereka Nabi Ibrahim dan anak keturunannya sebagian dari rahmat kami. Meskipun kata wahaba menganugerah, tapi tetap aja sebagian. Sebab di mata Allah yang kita anggap banyak nggak ada apa-apanya. Di hadis qudsi itu Pak yang mengawali nasoih al-ibad. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu gitu. Ala bahasanya tuh. Kalau kita semua berada di atas batu yang sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu aku berikan kepada setiap kalian apa yang kalian minta satu persatu. Kata Allah di hadis ke situ, mana qasalika min mulki illa kamihyal. Itu tidak mengurangi apa yang aku miliki kecuali seperti setetes air yang masuk ke dalam lubang jarum yang dimasukkan ke dalam samudra. Itu kira-kira gimana Pak? Semua kita permintaannya Allah kabulkan, seluruh manusia Allah kabulkan permintaannya, nggak berkurang apa yang Allah miliki kecuali setitik air yang ada di lubang jarum dalam samudra. Kebayang sebetulnya. Nah, maka karenanya kemudian meskipun wahbah, meskipun anugerah, tetap sedikit sebagian saja dari rahmat kami. Wa ja'alna lakum lisana sidqin aliyya. Wa ja'al dan kami jadikan lakum kepada mereka lisana sidqin, lisan lidah yang benar, jujur. Aliyan lagi tinggi, luhur. Jujur lagi luhur. Pakai wawu enggak? Itu berarti simultan. Ya jujur, ya luhur. Tutur katanya baik, manis, santun begitu ya. Akhlaknya mulia gitu. Orangnya sangat jujur dan aliyan itu terhormat. Ya, saya sering sampaikan ke anak-anak kita, barangkali boleh bisa pulang sampai rumah Bapak cek deh WA anak-anak kita Pak. Kan handphonenya rata-rata di password ya Bu. Dikasih kunci kan. Ya Allah Bu, nyesek banget kalau kita baca ayat kata-katanya anak-anak kita di WA sama teman-temannya tuh. Yang namanya njrit, njai, biasa. Ya Allah, padahal itu pelesetan dari kata yang jauh gitu. Ya kan? Ibu pernah sekali-kali Ibu pernah buka WA-nya anak-anak kita? Ya Allah. Saya sering sampaikan kepada anak-anak itu tak bilang, Dek, kita ini seperti teko. Teko hanya akan mengeluarkan isi perutnya. Kalau isinya teh yang keluar, teh. Kalau isinya kopi, keluar kopi. Kalau mulutmu keluar menjahit. Di dalamnya apa? Ya Allah Pak, itu katanya kasar. Dianggap nggak gaul kalau nggak ada kata-kata seperti itu. Ya, apa sih ego. Ya Allah, Bu, ini belajar dari Nabi Ibrahim dan anak keturunannya sidqin aliyah. Tutur katanya manis, baik, jujur, lembut, sekaligus mulia, terhormat. Baik, 7 Allah. Oke, ngebut ya Pak?
Meski Nabi Ibrahim telah berusaha menasihati ayahnya atau pamannya, tadi tergantung, dengan kata-kata yang lembut, sang ayah tetap menolak, bahkan mengancam. Raghib cinta raja melempar dengan batu. Ada yang memahaminya dengan kata-kata hijrah meninggalkan malian dari kata amla, mengurut waktu-waktu yang lama. Qala salamun alaika sa'astaghfiru. Salamun alaik, meski keras respon sang ayah, Nabi Ibrahim masih menanggapinya dengan santun, tidak membalas ancaman dengan ancaman, cukup dengan salam perpisahan, salamun alaik. Nanti dihubungkan dengan surah Al-Furqan tuh Pak ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang yang nggak punya ilmu bicara sama kita, salamun alaik, itu sudah gitu ya. Baik, satu poin saja terakhir sekarang. Apakah Nabi malah mendoakannya agar mendapatkan ampunan dan hidayah? Mana doa Nabi Ibrahim itu ini? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yaumil qiyamah hisab, surah Ibrahim, surahnya sendiri ayat 41. Catat Bapak Ibu. Nabi Ibrahim memohonkan pengampunan dosa untuk ayahnya yang musyrik sebelum adanya larangan. Belakangan kemudian ada larangan. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Hanya karena pernah berjanji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu. Kalau orang tua kita sudah tidak bisa lagi disadarkan, kita nggak boleh lagi mohonkan ampunan. Yang masih bisa adalah mendoakan mendapatkan hidayah, tapi nggak boleh memohonkan ampunan untuk ayah yang musyrik, tidak seiman, tidak seagama. Baik, Bapak Ibu, ujungnya, endingnya adalah kita belajar dari Ibrahim menjadi pribadi yang santun kepada orang tua. Kita menjadi anak yang hormat kepada orang tuanya, santun tutur katanya. Kalau kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang kasih sayang kepada anaknya. Insya Allah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.